Selamat datang di video kali ini kita akan cari tahu tentang beberapa indikator pada TradingView di antaranya yaitu Indikator Ease of Movement, EMV. Pada TradingView digunakan untuk mengukur seberapa mudahnya harga bergerak berdasarkan volume perdagangan. Ini memberikan gambaran tentang seberapa besar tekanan akumulasi atau distribusi dalam harga aset. Cara kerja 1. Pergerakan harga dan volume. EMV memperhitungkan pergerakan harga, high low, dan volume perdagangan untuk memberikan nilai indikator. 2. Nilai indikator. Nilai EMV yang tinggi menunjukkan bahwa pergerakan harga relatif terhadap volume perdagangan telah menjadi lebih mudah. Ini dapat menunjukkan tekanan akumulasi yang tinggi dalam harga. 3. Sinyal buy dan sell. Dalam konteks analisis pasar kripto, trader dapat menggunakan EMV untuk mengidentifikasi momen ketika harga naik dengan volume yang besar, EMV tinggi, sebagai sinyal pembelian potensial. Sebaliknya, EMV rendah dalam tren penurunan harga dapat dianggap sebagai sinyal penjualan. Interpretasi, EMV tinggi, menunjukkan bahwa harga bergerak dengan mudah dengan volume yang signifikan. Ini dapat diartikan sebagai tekanan beli atau akumulasi yang kuat. EMV rendah menunjukkan bahwa pergerakan harga yang relatif kecil dibandingkan dengan volume perdagangan. Ini bisa menandakan distribusi atau tekanan jual yang kuat. Kelemahan, EMV cenderung menjadi lebih efektif saat digunakan bersama dengan indikator lain untuk konfirmasi. Tidak selalu memberikan sinyal yang jelas tanpa konfirmasi tambahan. Indikator Ease of Movement, EMV, dirancang untuk menunjukkan seberapa mudah harga bergerak berdasarkan volume perdagangan. Ini memberikan gambaran tentang tekanan akumulasi atau distribusi dalam harga aset. Cara membaca indikator Ease of Movement, EMV, pergerakan harga dan volume. EMV menggabungkan pergerakan harga, high low, dengan volume perdagangan. Jika harga bergerak besar, high low tinggi, dengan volume besar, EMV akan cenderung meningkat. Nilai indikator 1. Nilai EMV dinyatakan sebagai perbandingan antara pergerakan harga relatif terhadap volume perdagangan. 2. Nilai EMV dihitung berdasarkan perbandingan high-low terhadap volume dan disesuaikan dengan faktor pembagi. Interpretasi nilai EMV. 3. EMV yang tinggi menunjukkan pergerakan harga yang lebih signifikan, besar, berdasarkan volume yang tinggi. Ini bisa menandakan tekanan akumulasi yang kuat atau pergerakan harga yang mudah. 4. EMV yang rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif kecil dibandingkan dengan volume perdagangan. Ini bisa menandakan distribusi atau tekanan jual yang kuat. Sinyal buy dan sell. Sinyal beli mungkin muncul ketika EMV tinggi dalam tren naik, menandakan akumulasi yang kuat. Sinyal jual mungkin muncul ketika EMV rendah dalam tren penurunan, menandakan distribusi atau tekanan jual yang kuat. Pentingnya konfirmasi. EMV bekerja lebih baik ketika dikombinasikan dengan indikator lain atau strategi analisis. Ini membantu mengonfirmasi sinyal yang dihasilkan oleh EMV. Sinyal dari EMV perlu divalidasi dengan analisis tambahan, seperti penggunaan indikator teknis lainnya atau konfirmasi dari pola candlestick. Penggunaan indikator Ease of Movement, EMV, bisa bervariasi tergantung pada time frame chart candle yang digunakan dalam TradingView. Perbedaan penggunaan pada setiap time frame chart candle. 1. Time frame pendek, Mei 15 menit. Pada time frame pendek, EMV bisa memberikan gambaran singkat tentang tekanan akumulasi atau distribusi dalam pergerakan harga relatif terhadap volume. Sinyal yang dihasilkan bisa lebih cepat dan responsif terhadap perubahan harga dalam jangka waktu yang singkat. 2. Time frame menengah, 30 menit, 1 jam sedih. Pada time frame ini, EMV mungkin memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tekanan akumulasi atau distribusi dalam pergerakan harga. Sinyal-sinyal yang dihasilkan mungkin lebih stabil dan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang tren dalam jangka waktu yang sedang. 3. Time frame panjang, 4 jam, harian. Pada time frame yang lebih panjang,
EMV dapat memberikan gambaran tentang tekanan akumulasi atau distribusi yang berkelanjutan dalam pergerakan harga. Sinyal-sinyal yang dihasilkan mungkin lebih lambat dalam memberikan perubahan tren, tetapi lebih dapat diandalkan dalam menilai kekuatan atau kelemahan tren dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pentingnya konfirmasi dan analisis tambahan. Penggunaan EMV pada setiap time frame memerlukan konfirmasi dari indikator lain, pola candlestick, atau analisis teknis tambahan untuk memvalidasi sinyal yang dihasilkan. Perlu diingat bahwa sinyal dari EMV sendiri mungkin kurang akurat jika tidak dikonfirmasi oleh indikator lain atau analisis tambahan yang sesuai dengan kerangka waktu yang digunakan. Ketika menggunakan EMV pada berbagai time frame, penting untuk memahami bahwa sinyal yang dihasilkan mungkin memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemampuan membaca dan menginterpretasi sinyal EMV secara tepat sesuai dengan time frame yang digunakan akan membantu dalam membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Contoh hipotetis bagaimana EMV mungkin memberikan reaksi terhadap pergerakan harga pada berbagai time frame. Contoh reaksi EMV pada berbagai time frame pendek, Mei 15 menit. Jika harga naik dengan volume yang tinggi dalam Mei 15 menit terakhir, EMV pada time frame ini mungkin menunjukkan peningkatan yang signifikan, menandakan tekanan beli yang kuat. Time frame menengah, 30 menit, 1 jam sedih, ketika harga mengalami kenaikan yang stabil selama 30 menit hingga 1 jam terakhir dengan volume yang bertahan. EMV pada time frame ini bisa menunjukkan tren positif yang lebih konsisten. Time frame panjang, 4 jam, harian, jika harga menunjukkan tren naik yang berkelanjutan selama beberapa jam hingga beberapa hari dengan volume yang kuat. EMV pada time frame ini mungkin menegaskan adanya tekanan beli yang berkelanjutan. Skenario ini hanya contoh umum dan bagaimana EMV mungkin bereaksi terhadap pergerakan harga dalam berbagai time frame. Reaksi EMV terhadap pergerakan harga akan bergantung pada kompleksitas harga saat itu, volume perdagangan aktual, dan bagaimana indikator tersebut dihitung dalam kerangka waktu tertentu. Penting untuk diingat bahwa setiap analisis perdagangan atau sinyal dari indikator seperti EMV harus diuji, divalidasi dengan analisis tambahan, dan tidak boleh menjadi satu-satunya faktor dalam pengambilan keputusan perdagangan. Selanjutnya kita akan memahami definisi dan fungsi cara menggunakan dari sebuah indikator pada TradingView, yaitu tentang indikator LDRS Force Index. Indikator LDRS Force Index pada TradingView adalah indikator teknis yang dikembangkan oleh Alexander Elder. Ini dirancang untuk mengukur kekuatan, force, di balik pergerakan harga. Indikator ini menggunakan perbedaan antara harga penutupan saat ini dan harga penutupan sebelumnya, dikalikan dengan volume perdagangan. Ini memberikan pandangan tentang kekuatan yang mendorong perubahan harga. Metodologi ilmiah indikator LDRS Force Index. 1. Perhitungan LDRS Force Index. LDRS Force Index dihitung sebagai perbedaan antara harga penutupan saat ini dengan harga penutupan sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan volume perdagangan saat ini. Perhitungan ini menunjukkan besarnya kekuatan atau tekanan di balik pergerakan harga terkini. Interpretasi nilai indikator. 2. Nilai positif dari Force Index menunjukkan bahwa pembeli lebih mendominasi pasar. Harga naik dengan volume tinggi. Nilai negatif dari Force Index menunjukkan bahwa penjual lebih mendominasi pasar. Harga turun dengan volume tinggi. Penggunaan sebagai sinyal. 3. Sinyal buy mungkin muncul ketika Force Index naik secara signifikan, menunjukkan kekuatan beli yang kuat. Sinyal sell mungkin muncul ketika Force Index menurun secara signifikan, menunjukkan tekanan jual yang kuat. Konfirmasi dengan indikator lain. 4. LDRS Force Index dapat digunakan bersama dengan indikator teknis lain atau strategi analisis lainnya untuk memberikan konfirmasi sinyal dan pandangan yang lebih lengkap tentang pergerakan pasar. Penerapan pada pasar kripto dan forex. Dalam pasar kripto dan forex, LDRS Force Index digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau tekanan di balik pergerakan harga aset.
Ini membantu trader dalam mengkonfirmasi tren atau pembalikan tren potensial berdasarkan kekuatan yang terlibat dalam pergerakan harga. Indikator LDRS Force Index dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memengaruhi pergerakan harga dan volume perdagangan pada instrumen keuangan yang dianalisis. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan pada indikator LDRS Force Index antara lain: 1. Pergerakan harga, harga penutupan, perbedaan antara harga penutupan saat ini dan harga penutupan sebelumnya menjadi elemen kunci dalam perhitungan Force Index. Perubahan harga intraperiod. Perubahan harga yang terjadi selama periode waktu yang diukur oleh indikator dapat mempengaruhi kekuatan atau tekanan di balik pergerakan harga. 2. Volume perdagangan, volume aktivitas perdagangan. Volume perdagangan yang tinggi atau rendah dapat memengaruhi besarnya kekuatan yang diukur oleh Force Index. Volume tinggi menandakan partisipasi yang lebih besar dan mungkin menunjukkan kekuatan yang lebih besar dalam pergerakan harga. 3. Pola dan tren pasar, tren harga. LDRS Force Index dapat dipengaruhi oleh arah tren pasar saat ini. Dalam tren naik yang kuat, nilai positif pada Force Index mungkin lebih umum, sedangkan dalam tren penurunan, nilai negatif lebih sering muncul. Pola pembalikan atau penerusan, perubahan tiba-tiba dalam tren atau pola grafik yang mengindikasikan pembalikan atau penerusan tren juga dapat mempengaruhi indikator ini. 4. Sentimen pasar dan berita ekonomi. Faktor fundamental, berita ekonomi, kejadian geopolitik, atau sentimen pasar secara keseluruhan dapat memiliki dampak pada volume dan pergerakan harga, yang pada gilirannya mempengaruhi LDRS Force Index. 5. Aksi pembelian dan penjualan, aksi pembeli dan penjual, keputusan dan aktivitas dari investor besar atau institusi dalam membeli atau menjual aset juga dapat mempengaruhi volume dan pergerakan harga. Beberapa panduan penggunaan indikator LDRS Force Index pada berbagai time frame dalam TradingView yaitu antara lain, penggunaan LDRS Force Index pada time frame berbeda, time frame pendek, Mei 15 menit, tujuan, untuk menangkap pergerakan harga yang cepat dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar yang singkat. Pengaturan LDRS Force Index. Gunakan nilai default atau sesuaikan parameter indikator sesuai preferensi, sinyal buy, sell, reaksi cepat terhadap perubahan harga dalam jangka waktu singkat. Sinyal buy bisa muncul saat Force Index positif meningkat dan sinyal sell saat Force Index negatif meningkat. Time frame menengah, 30 menit, 1 jam sedih. Tujuan untuk melihat tren yang lebih konsisten dan memberikan sinyal yang lebih stabil dalam periode waktu yang lebih panjang. Pengaturan LDRS Force Index. Sesuaikan parameter indikator dengan periode yang lebih panjang untuk menangkap tren yang lebih stabil. Sinyal buy, sell, munculnya sinyal yang lebih konsisten yang menunjukkan kekuatan dominan, baik beli atau jual, dalam jangka waktu yang lebih luas. Time frame panjang, 4 jam, harian. Tujuan, mengidentifikasi tren jangka panjang dan menangkap potensi perubahan besar dalam sentimen pasar. Pengaturan LDRS Force Index. Atur parameter indikator dengan periode yang lebih panjang untuk memperoleh gambaran tren yang lebih luas. Sinyal buy, sell. Sinyal dalam jangka waktu yang lebih panjang yang mengindikasikan kekuatan dominan, beli, jual, dalam tren jangka panjang. Langkah penting dalam penggunaan LDRS Force Index pada berbagai time frame. Atur parameter dengan bijak, sesuaikan periode indikator dengan kerangka waktu yang dipilih agar sesuai dengan analisis yang ingin Anda lakukan. Konfirmasi dengan indikator lain. Gunakan LDRS Force Index sebagai alat bantu, tapi konfirmasikan sinyal dengan indikator lain atau strategi analisis lainnya. Pahami sinyal relatif. Perhatikan bahwa sinyal yang dihasilkan pada time frame yang lebih pendek mungkin lebih responsif tetapi lebih rentan terhadap noise pasar, sementara sinyal pada time frame yang lebih panjang mungkin lebih konsisten tetapi lambat dalam menangkap perubahan tren. Contoh penggunaan LDRS Force Index dalam situasi buy dan sell pada chart candle kripto, Bitcoin, dan Forex.
pasangan Euro USD, contoh penggunaan LDRS Force Index. 1. Situasi buy pada chart candle crypto, Bitcoin, chart candle, grafik candlestick Bitcoin pada time frame 1 jam, indikator LDRS Force Index, diterapkan dengan parameter default, situasi buy. Jika harga Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan dalam 1 jam terakhir dengan volume perdagangan yang meningkat, LDRS Force Index juga menunjukkan peningkatan yang kuat. Konfirmasi bisa datang dari pola candlestick yang menunjukkan momentum bullish. 2. Situasi sell pada chart candle forex, Euro USD, chart candle, grafik candlestick pasangan mata uang Euro USD pada time frame 4 jam. Indikator LDRS Force Index disesuaikan untuk periode 13 sesuai preferensi trader. Situasi sell. Jika pasangan mata uang Euro USD mengalami penurunan yang tajam dalam beberapa periode terakhir dengan volume yang meningkat, LDRS Force Index menunjukkan penurunan yang kuat atau nilai negatif yang besar. Konfirmasi dari sinyal sell bisa diperoleh dari indikator tambahan seperti MACD yang menunjukkan divergensi negatif. Panduan untuk trader, gunakan LDRS Force Index sebagai konfirmasi. Gunakan indikator ini sebagai konfirmasi untuk sinyal buy atau sell dari analisis teknis atau indikator lain. Perhatikan divergensi antara pergerakan harga dan LDRS Force Index. Divergensi dapat menandakan kemungkinan pembalikan tren. Atur parameter sesuai kebutuhan. Sesuaikan parameter LDRS Force Index sesuai dengan preferensi dan kerangka waktu yang digunakan. Konfirmasi dari pola candlestick. Gunakan pola candlestick untuk mengonfirmasi sinyal buy sell yang dihasilkan oleh LDRS Force Index. Itulah beberapa penjelasan mengenai kedua indikator serta penggunaannya dalam analisa pada chart TradingView. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa sukai dan bagikan.